Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hatami Sugandi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran sistem operasi. Oke, sebagaimana kalian tahu, kalian pasti sudah sering dengar tentang operation system atau sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang mengatur jalannya program aplikasi dan berjalannya hardware. Bisa kita lihat definisinya. Nih, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, sistem operasi ada banyak nih. Nah, contohnya bisa dilihat ada Linux, Windows, Android, BlackBerry, Symbian, dan lain-lain. Oke, pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang berbagai macam sistem operasi ini, melainkan kita akan membahas lebih dalamnya tentang sistem operasi, yaitu saya akan membahas tentang struktur sistem operasi, yaitu sistem operasi berlapis atau sistem layer. Bisa kita lihat ke slide-nya. Oke, pasti di sini banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa itu sih sistem berlapis itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem berlapis pada struktur sistem operasi. Di sini didefinisikan bahwa sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, di dalam sistem operasi itu dia disusun secara hierarki berdasarkan banyak lapisannya sebenarnya. Yang mana di lapisan paling bawah tuh menyerahkan layanan kepada ke atasnya. Bisa dianalogikan pada sebuah perusahaan nih. Kan di perusahaan tuh ada kayak CEO, karyawan, sekretaris, dan lain-lain. Jadi si karyawan ini menyerahkan kepada atasannya atas layanan yang dia berikan, dan berikut seterusnya. Oke. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras. Nih, lapisan paling bawah yaitu yang pertama adalah perangkat keras yang membentuk suatu sistem ini. Yang paling awal tuh adalah perangkat keras, ya iyalah, komputer tuh butuh perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud bisa dilihat. Di sini saya coba cari, tadi ini adalah contoh perangkat keras pada mobile. Di sini ada prosesor, RAM, kamera, ada baterai, dan lain-lain. Atau pada komputer, ya di sini bisa dilihat perangkat keras pada sistem komputer. Di sini ada prosesornya, ada motherboard, ada RAM, dan ada graphic card. Sebenarnya banyak lagi, kayak ada mouse, ada printer, ada ya banyak lagi lah perangkat keras yang ada di komputer. Ini adalah contoh besarnya saja. Kembali ke slide. Oke. Dan yang paling tinggi adalah user interface. Ya, ini yang paling tinggi adalah yang paling di atas. Berarti kalau ibarat perusahaan itu adalah CEO-nya, adalah UI atau user interface. User interface bisa kita lihat di sini definisi dari user interface. Ya, bisa kita lihat user interface itu sebenarnya antar muka pengguna, maksudnya antara interaksi manusia dan komputer ini sendiri. Jadi membutuhkan user interface. Bisa dilihat di sini definisinya, merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Antar muka berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi. Oke. Bisa dilihat di sini sebenarnya di Windows ini ada UI-nya bisa dilihat, ya UI biasa.
Ini adalah UI. Oke, kita masuk selanjutnya. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Jadi intinya sistem berlapis ini adalah untuk mempermudah pengerjaan atau mempercepat pengerjaan pada sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsi dan berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, pasti teman-teman bingung nih, apa saja sih urutan-urutan dari lapisan-lapisan ini yang ada pada sistem operasi. Oke, sini lapisan 0 adalah lapisan dasar, hardware. Ya benar, hardware. Tentu saja kita dalam sebuah perangkat nih ya, kita butuh yang namanya hardware. Hardware itu sangat penting, baik itu kualitasnya low, medium atau high. Di sini fungsinya adalah untuk operator dan menjalankan keseluruhan sistem. Yalah, intinya fungsinya untuk menjalankan sistem itulah, kayak misalnya memori, RAM, CPU. Intinya untuk menjalankan sistem kita butuh hardware. Oke. Selanjutnya pada lapisan pertama adalah penjadwalan CPU. Di sini ada penjadwalan CPU adalah bisa dibilang sebuah objek yang dibuat oleh seorang programming untuk mengatur alokasi CPU dan switch pengaturan prosesor. Jadi di CPU itu kita butuh switch, kayak switch ke cache, switch ke memori. Ya kita butuh penjadwalan lah, kayak kita tuh butuh waktu untuk menjalankan sebuah aplikasi. Kan untuk menjalankan sebuah aplikasi kan banyak instruksi yang diberikan. Jadi kita butuh yang namanya penjadwalan CPU. Oke. Pada lapisan kedua ada manajemen memori. Manajemen memori yaitu fungsinya adalah pengalokasian ruang memori. Jadi memori itu sebenarnya butuh dialokasikan lagi atau dibagi-bagi lagi untuk tugasnya. Misalnya memori RAM untuk mengerjakan tugas A, dan memori cache pada CPU untuk mengerjakan tugas B. Di situ diatur pada manajemen memori. Yang lapisan ketiga adalah operator, konsol atau device driver. Seperti yang kita tahu, kita di komputer ini butuh yang namanya driver. Mungkin bisa kita lihat di kita bisa lihat di sini ada namanya device manager. Di sini ada banyak driver yang bisa digunakan. Ini adalah drivernya. Oke, selanjutnya adalah buffering untuk I/O device. Adalah penyederhanaan akses I/O pada level atas. Intinya disederhanakan antara input dan outputnya pada level tinggi lah. Nah, baru yang kelima tadi kita sebut UI, untuk program pemakai lah, untuk kita sebenarnya untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan sistem berupa tampilan grafis. Ibarat kalau di sebuah perusahaan, ini adalah yang paling atas, yang paling tinggi ya, atau CEO gitu di perusahaan. Oke, next, selanjutnya adalah kelebihan sistem berlapis. Dia memiliki rancangan yang modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul. Dia banyak modul. Tiap modul dirancang secara independen. Yang kedua adalah pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi dan implementasi sistem operasi. Ya saya bilang tadi, dia kayak menyederhanakan rancangan supaya bisa lebih cepat dikerjakan. Oke, kekurangan dari sistem berlapis adalah fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Jadi dia tidak bisa
memberi itu kayak langsung gitu, dia harus hati-hati atau satu-satu gitu atau dipilih, jadi nggak bisa semuanya gitu. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya ceritakan tentang sistem berlapis pada struktur sistem operasi. Apabila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Apabila misalnya teman-teman kurang paham nih, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.